tapi kampung ini beruntung kalau di situ, di kampung itu ada anak-anak yatim yang dimuliakan. Waktu ditanya, ya Rasulullah, tempat yang paling mulia, rumah yang paling mulia, kampung yang paling mulia, kampung yang kayak bagaimana, rumah yang kayak bagaimana yang paling dimuliakan dan mulia di sisi Allah? Apa jawab Nabi? Baitun fihi yatimun yukram aw yuhsanu ilaih. Tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, rumah yang paling dimuliakan oleh Allah, kampung yang paling dimuliakan Allah adalah apabila di situ ada satu saja anak yatim yang dimuliakan, satu saja anak yatim yang diperhatikan, yang disayangi, maka tempat itu menjadi tempat termulia di hadapan Allah Subhanahu. Apalagi di sini bukan 1, 2, 3, satu saja anak yatim di kampung kita, kita muliakan, Allah muliakan kampung kita. Makanya sekali lagi, yang beruntung, yang bersyukur bukan cuman sahibul bait, bukan cuman majelis taklim, tapi lingkungan juga dimuliakan oleh Allah gara-gara ada anak yatim yang dimuliakan. Makanya kita bersyukur dan kita doakan semoga majelis yang dipimpin oleh Habib Fuad ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis ini kampung ini juga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, apa sih pahalanya, keistimewaannya memperhatikan anak yatim? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada orang datang menemui Nabi. Yashku qaswata qalbihi. Dia ngadu, ya Rasul, nih hati keset banget ya Rasul. Jadi ada orang ngadu ke Nabi, hatinya keset. Maksudnya hatinya keset, susah nangis, susah kalau bahasa kita itu tergetar ketika disebut nama Allah. Disebut nama Allah biasa saja, disebut nama Nabi nggak ada pengaruh, nggak ada. Ini hatinya keset, keras, tegaan, nggak bisa, nggak gampang nangis. Ada orang yang begitu. Orang ada yang berdoa nangis, ada orang bersalawat nangis, ada yang baca Quran nangis, ada ngelihat anak-anak yatim bisa mengeluarkan air mata, melihat umat Islam dibantai nangis. Tapi ada juga yang hatinya kesel, susah nangis, datang ke Nabi, ya Rasul, nih hati kok kesel banget, obatnya apa? Apa jawab Nabi? Imsarok saliyatim yalinu qalbuk wa taqdi hajatak. Kata Rasulullah SAW, imsarok saliyatim, kalau mau hati lunak, hati gampang tergetar ketika disebut nama Allah, pegang pala anak yatim. Tapi bukan berarti megang doang, megang diputar-putar lagi. Oh iya, itu anak yatim. Kamu anak yatim, unyeng-unyeng palanya, ngikutin sunnah, bukan begitu. Maksudnya imsarok saliyatim, pegang pala anak yatim dan juga perhatikan. Kalau kata ulama, megang pala anak yatim itu dari atas ke bawah begini, bukan dari ke bawah ke atas. Kalau dari ke sini, uyang deh. Tapi kalau dari sini, saya berakhir di kantong. Nah, maksudnya masuk terakhir di sini deh. Tapi kalau ke sini kagak ada kantongnya belakang. Nah, maksudnya apa? Selain megang juga apa? Perhatian. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kata Umar bin Khattab, kalau kamu nggak punya uang, kasih tuh permen. Jam anak kecil kan demennya permen, demen nggak permen? Nggak demen permen. Aneh kalau nggak demen permen, pasti anak kecil demennya apa? Kata Umar bin Khattab, kalau nggak punya apa-apa kasih permen, tapi pegang palanya. Itu adalah menjadi sebab hati kita lunak di hadapan Allah. Luar biasa, pahala yang sangat besar. Bahkan nggak sampai di situ. Terakhir Nabi bilang, wataqdi hajatak, hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah. Kita sedekah anak yatim, gak usah pakai doa tuh anak yatim, senyum aja dengan sedekah kita, hajat kita ke depan bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berdoa dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, para donatur yang peduli dengan acara hari ini, insya Allah rezekinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilunakkan hati-hati mereka dan juga kita semuanya. Allah bukakan pintu rezeki kita untuk kita semuanya, dan Allah lunakkan hati kita untuk mudah bergetar ketika disebut dan menyebut nama Allah Subhanahu